sebenarnya ada banyak hal, ada banyak titik kemiripan gitu kali ya di Indonesia sama di cerita di dalam Di One Piece gitu ya. Tapi yang langsung kebayang yang ini sih. Tapi kita tuh boleh spoiler nggak sih sebenarnya? Spoiler alert. Oh iya, spoiler Iya, alert. spoiler alert. Kalau nggak seru dong. Iya. Iya. Tapi yang ini yang di Ohara itu. Satu simbol yang nunjukin bahwa kayak Ada ini perlawanan. kita adalah golongan orang-orang yang melawan. Halo gengs, balik lagi ke podcast Berani Bertanya Kok Bisa. Dan kayak biasa di sini ada gua, Riko, ada Bara, ada Huma sebagai writer kalau gua bos mereka ya. Jadi di sini kita akan Ngeselin. kita akan langsung aja bahas ke huru-hara yang sudah terjadi walaupun sama presiden sudah didinginkan. Kok pakai ini dilepas gitu. Lo nggak apa-apa dong, biar akademisi ya. Enggak sih kayak Nggak ya, pengaman aneh. gitu. Ya udah tetap lanjutin ya. Gitu. Jadi soal bendera One Piece yang mungkin buat sebagian orang atau bahkan buat pemerintah itu sesuatu yang sangat resistance karena disandingkan mungkin dengan bendera Indonesia, apalagi dengan momentum kita mau 17-an. Sempat huru-hara, terus kayak tadi gue bilang, akhirnya presiden turun tangan. Ya udah nggak apa-apa kalau emang itu sebagai hobi, ya kan itu sebagai mempercantik, tapi tetap emang nggak boleh disatukan dengan bendera gitu. Dan nanti pastinya kita akan bahas disandingin sama cerita One Piece. Disclaimer, gue bukan gak suka One Piece, tapi gak ada waktu aja untuk nggak nonton One Piece. Jadi lu nggak nonton One Piece? Waktu gue kebetulan pakai buat Naruto, bukan pilihan, tapi dipaksa orang tua. Jadi Orang tua mana? Orang tua lu kayak Maksa anak kayak kamu mau baca yang mana? One Betul. Piece atau Naruto gitu. karena dibelinya kan cuma satu komiknya. Make Gue sense. gak bisa milih. Jadi nanti gue akan banyak nanya. Ya mereka yang sebagai senior One Piece ya akan jawab. Gitu ya, karena Jadi mereka wibu nasional kita nggak baca One Piece. iya. Kecewa nggak guys? Kecewa nggak guys? Oke ya, langsung aja. Gue pengen minta, siapa tahu dari kalian ada yang tahu nggak backgroundnya di mana bendera itu dikibarkan? Ada yang tahu nggak? Ada yang riset dulu nggak? Katanya tuh awalnya sempet ada mulainya bukan dari rumah-rumah yang mengibarkan bendera, tapi kayak dari truk. Jadi truk-truk nih mengibarkan bendera One Piece gitu. Oke. Terus ternyata pas dilihat kayaknya bukan cuma satu gitu kan. Kok banyak? Terus kayak mulai ada anggapan-anggapan kayak, wih apa nih gitu ya. Nah terus ternyata ada banyak, kayaknya gua nggak tahu ini kayak muncul randomly atau gimana. Tapi akhirnya banyak orang juga bersuara kayak, oh kayak menarik deh untuk gua juga gitu ya. Maksudnya ini anggapannya gua adalah warga biasa gitu ya. Emang sekarang bukan Orang-orang warga kayak- biasa. Lo nggak maksudnya bukan supir truk gitu. Oh, oke. Kayak orang random gitu. Mereka juga kayak, oh kayaknya kok gue jadi pengen juga ya ngibarin bendera One Piece ya gitu. Sebagai bentuk Perlawanan. kekecewaan gua gitu misalnya. Kayak gitu. Oke, Basically. lo ada Kayak awalnya kayak gitu deh. Tapi sekarang tuh banyak yang ngepelesetin juga. Lu tau kan yang 80 tahun Indonesia? iya. Itu kan kalau Oh. diginiin jadi kayak kodok kan. Nah abis itu iya. Ya, Bukan nanti kodok, tunjukin ya. cuy. Oke, lanjut. Nah tapi pokoknya kayak atau ini ya orang yang dibungkam Iya, dan yang biasanya ditutup kan yang mata ya. lihat orang dibungkam. Pokoknya kalau dimiringin gitu itu jadi kayak ada bentuk wajah gitulah. Nah terus habis itu diedit. Aku lihatnya pertama di Twitter sih, tapi kayak itu tuh diedit jadi ada straw hat-nya gitu. Terus habis itu jadinya ya semakin dikembangin lagi karena si logo 80 tahun ini juga dianggapnya kayak pembungkaman dan apa sih kayak ditutup mata gitu. Terus dijadiin logo resistance lagi digabungin sama yang One Piece gitu. Oke. Dan itu tuh sebenarnya emang bendera One Piece tuh juga gue udah sering lihat beberapa kali ada dan sebenarnya sebagai hobi ya. Karena kan ya kalau wibu ya, at least One Piece juga salah satu film yang lama ditonton dan itu yang emang jadi kayak culture lah gitu. Yes. Dan emang gue juga ngelihatnya ini tuh jadi snowball effect yang buruk ketika ada orang yang bilang itu buruk, padahal tadinya enggak gitu kan. Dan mungkin beberapa orang yang tadinya tidak menganggap itu buruk tapi malah dijadiin senjata untuk kayaknya bisa gue buat menyuarakan kegelisahan gue. Akhirnya itu yang jadi snowball effect yang buruk gitu ya. Sebenarnya itu. Ya udah, kita langsung aja ke referensi dari One Piece yang kita lihat. Oke. Nah, ini kan bendera. Cuman gue juga pengen nyampein mungkin satu pandangan yang menurut gue netral. Apa tuh? Karena gue pun adalah tim yang setuju kalau bendera sebuah negara itu adalah sakral. Oke. Itu gak boleh dianeh-anehin. Even dibalikin juga jadi Polandia ya bener ya. Iya. ya, apalagi diganti gitu Iya. loh. Dan itu sebenarnya gue sangat setuju apalagi di kondisi momen tertentu yaitu 17 Agustusan. Ya masa diganti gitu kan. Makanya kan di setiap rumah pun kalaupun kita ngeliat ada bendera warna-warni, tapi bendera merah putih tetap ada. Ya. Gitu, dan itu nggak boleh, nggak ada. Jangan cuma warna-warni doang gitu kan. Jadi gue sangat setuju kalau itu
sampai mengganti itu udah merusak peraturan sebuah negara. Oke. Gitu ya. Itu mungkin view netralnya dulu. Tapi anggaplah ini kita berasumsi ini adalah sebuah pemberontakan dari sebagian orang, bukan pemberontakan, lebih kegelisahan mereka. Gitu. Dan mungkin ada relevansinya dengan apa yang kejadian di dunia One Piece. Yang dimana contohnya itu gua ambil satu case pelanggaran HAM. Oke. Itu yang selalu terjadi di kita dan selalu disuarakan dari dulu mungkin yang belum pernah solve. Nah, gue pengen tahu dari One Piece ada cerita apa yang mirip. I see. Jadi Ada mungkin banyak ya ada banyak sih. Tapi maksudnya kita jadi ngeliatnya bahwa kayak sebenarnya ada banyak hal, ada banyak titik kemiripan gitu kali ya di Indonesia sama di cerita di dalam Di One One Piece Piece. gitu ya. Yang akhirnya bikin orang-orang kayak oh Iya. kayaknya ngeliat ini bukan cuma sebagai kayak oh ya udah bendera aja gitu. Tapi lebih kayak emang dengan Nawaitu gitu ya. Nawaitu mengibarkan bendera untuk kayak ngajak orang ngeliat kayak oh ternyata kok kondisinya agak-agak mirip Mirip. ya gitu. Oke. Ya, Kalau ya. pelanggaran di One Piece, ya of course Ada. karena ceritanya cerita berantem ya. Maksudnya Iya. nonjok orangnya kan sebenarnya udah gak bener. Ya gak sih kayak lu lagi pikir jalan nonjok orang gitu. Tapi yang langsung kebayang yang ini sih. Tapi kita tuh boleh spoiler gak sih sebenarnya? Spoiler Oh alert. iya, spoiler. Iya, spoiler alert. Kalau nggak seru dong. Iya. Iya ya. Tapi yang ini yang di Ohara itu yang Oke. kayak langsung paling kepikiran sih karena apalagi kan sekarang yang ada isu mau ngubah sejarah itu kan dari Fadlizon. Bukan mengubah apa sih kayak merevisi buku sejarah. Nah, itu tuh juga ya termasuk di dalamnya ngapusin kejadian-kejadian yang pernah dilakukan sama negara gitu ya. Nah, itu juga di One Piece ya pernah dilakukan walaupun mungkin tuh different degree gitu. Apa sih? Di Dalam skala yang berbeda. dalam skala yang berbeda yang jauh lebih parah kayak gitu, kayak sampai soalnya ada perpustakaan yang ngejelasin soal suatu waktu di One Piece yang sampai dibakar dan pulaunya tuh kayak di genocide gitu. Walaupun ya kalau di Indo kan tentunya nggak ada yang kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Tapi ada bagian yang serupanya yaitu penghilangan sejarahnya. Oke. Nah, yang dan- langsung gue inget sih yang itu sih. Betul. Dan sebenarnya adalah mereka di genocide-nya karena Karena mereka tahu. tentang si sejarah yang harusnya tidak diketahui orang. Betul. Oh, Gitu. berbahaya itu Iya, berarti jadi ya. kalau di Betul. Indonesia mungkin kayak dipersekusi gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang ngomong sesuatu yang gak seharusnya gitu, kayak waktu lagi zaman yang mungkin yang kelihatan banget pas zaman Soeharto kan ada buku-buku yang dilarang. Kalau ngomongin yang kayak komunisme itu juga kayak langsung dibuang ke Pulau Buru gitu. Agak kayak gitu sih yang mirip ya. Di One Piece itu tuh akhirnya udah hancur ya atau ada Udah di hancur. Dan hancurnya emang kayak dikerahkan Di- buat pemerintah tuh kayak ada satu operasi di mana kayak satu pulau ini kan ini kayak isinya ceritanya pulau arkeolog gitu. Iya, Ada benar. perpustakaan di situ. Itu emang kayak dikerahin kayak sekian banyak kapal, sekian banyak admiral, tujuannya emang bunuhin semua orang di situ. Iya. Dan Gila. ngancurin semua Sampai akhirnya kan kapal di situ. apa Semua kapal, semua buku di situ. dibakar nggak sih? Dibakar. Iya, dibakar semua ya. Gitu. si Luffy-nya nggak bantuin? Ini kayak 20 tahun Oh. sebelumnya Iya. gitu. Oke. Nah, ini oke. tuh nggak jadi. Kenapa? Itu sih. Ini kan ceritanya si Robin. Iya. Jadi satu-satunya survivor dari kejadian itu tuh ya Robin. Nah, waktu lagi nyeritain Robin lah kita jadi dikasih tahu nih ada ceritanya si pulau ini gitu. Nama pulaunya Pulau Ohara. Oh. Makanya si Robin itu dari dia bocah, dia itu nilai bounty-nya atau lo tau kan kalau di One Piece tuh ada harga-harganya. Iya, iya. Dia langsung tinggi banget dari dia bocah. Ya karena Simply karena dia tahu. survivor di pulau itu. Dan sebenarnya dasarnya tuh kalau di One Piece adalah si orang-orang ini mereka tuh lumayan ada kayak struktur kayak derajat Kekuasaan. manusia gitu. Oh iya. Jadi kayak ada rakyat jelata nih, ya udah kayak kita gitu ya. Terus ada pemerintah dunia dan di atas pemerintah dunia gitu, itu ada yang namanya mungkin disebutnya bangsawan kali ya, ibaratnya. Oh, itu gitu. di atas pemerintah dunia tuh. Iya. Iya, jadi jadi pemerintah kan cuman kayak yang ngurus aja dunianya kayak gimana gitu, kayak manajer. Oh, Nah, iya. ini ada kayak Di kita direkturnya juga gitu nggak lagi. sih? Apa? Maksudnya di bumi kita juga gitu nggak sih? iya, itu iya. Kan Cuma maksudnya orang kan yang kita, ngatur itu punya duit bukan presiden atau pemilik negara. Iya, iya. nah Bener, poinnya bener. makanya. Nah, poinnya adalah si Marine ini gitu ya atau si Marine itu dunia. btw si apa namanya angkatan lautnya di One Iya, Piece ya. iya. Yang kalau di cerita One Piece karena tokoh kita bajak laut, ini kan kayak antagonisnya gitu. Itu kayak banyak ngelakuin pokoknya kalau pemerintah dari si elit ini sebutannya tuh Tenryubito gitu ya. Itu kayak harus dilakuin gitu. Bahasa Indonesia apa sih? Lupa. Bahasa Tenryubito adalah nggak ingat. Iya. Anyway, Anyway, kayaknya naga-naga something deh. 9. Sumpah kebetulan. Cok. Tapi anyway, Oke, iya, oke. karena Ryu tuh naga kan. Oh, Tapi anyway, oke. intinya segala hal yang tidak berkaitan sama si Tenryubito ini gitu ya,
Itu pokoknya si Tenryubito ini tuh kayak dia mau ngelakuin apapun boleh. Jadi di sana kan di dunia One Piece sebenarnya nggak ada konsep HAM basically. Kalau kita kan kayak ya udah semua orang mau lo adalah orang paling menderita gitu ya, orang paling miskin, orang paling apa kayak orang paling jelek gitu ya, orang paling menderita, lu tetap punya hak untuk hidup, ya kan? Lu tetap punya hak untuk apalah mendapatkan pendidikan, apa kan HAM kita kan ada banyak gitu ya. Iya. Tapi di sana ya HAM itu nggak berlaku di hadapan seorang elit global ini gitu. Jadi kayak elit global ini lu mau ngelakuin apa aja lu tuh nggak boleh protes. Jadi misalnya lu lagi ada elit global nih lewat, terus lu ada di sebelahnya misalnya, terus lu kayak apa ya misalnya ya, sandung lah gitu. Iya, terus kayak jatuh. lu jatuh di depannya. Dan Terus dia kayak, ngalangin dia. kok lu Diinjek aja ngalangin gitu? gua sih? Ditembak, Oh. bukan cuma diinjek gitu, tapi dibunuh atau diapain lah gitu basically. Dia kebal hukum lah ini. Dia kebal hukum intinya, Betul. betul. Jadi ada orang-orang di One Piece ini gitu ya, yang isinya tuh orang-orang elit, yang mereka tuh bahkan pakai semacam helm, tapi Iya. bukan helm ya. Iya, apa sih? Pokoknya Intinya- kayak ada kostumnya tersendiri lah. Iya, ada bubble gitu, ada gelembung di sekeliling kepalanya, yang intinya simbolisnya adalah mereka nggak mau menghirup udara yang sama kayak rakyat jelata. Tuh. Gila. Gila emang. Jadi emang iya. di sana tuh kondisinya dalam tanda kutip nggak ada HAM-nya. Jadi emang ada, kalau bagi si Tenryubito ini kayak, rakyat jelata kayak ya kalau gue nggak suka gue bunuh aja. Oke. Gitu. Kayak lalat aja. Kayak Gue lalat malah aja. lagi kayak pengen nanya soal One Piece, cuma jangan ya ntar kepanjangan. Nggak apa, nanya. Gue penasaran akhirnya itu bisa dibunuh nggak? Oh. Nah, Nah. salah satu yang paling seru di One Piece juga, ini tadi kita di depan udah spoiler alert Iya, ya, betul, adalah suatu hari si Si Luffy Luffy itu ini. kayak dia nggak tahu kan kalau ternyata orang-orang dengan gelembung-gelembung ini tuh kayak elit global, Elit global, gitu. iya benar. Nah, terus si elit global ini kayak dia pengen ngebeli orang lain sebagai budak lah gitu. Oke. Terus Luffy kayak, kok nih orang nyebelin Iya, ya? iya. Kok Gitu. dia ngasal ya? Kok Kenapa dia ngasal suka-suka ya, dia gitu. sendiri? Terus dia nembak-nembak siapa gitu. Ha-ha. Nah, at one point Luffy tuh nonjok si Iya, si elit Oh. global ini. gitu. Terus Nah, semua orang di dunia kayak kaget gitu. iya, karena kayak lu harusnya kayak lu nyentuh dia aja nggak boleh, Iya. manggil Ngirep dia aja. Ngirup udara yang sama aja enggak gitu. Iya, dan kayak kalau dia lewat tuh orang-orang kayak nunduk Iya, gitu. Nah, si benar, Luffy tuh benar. kayak nonjok dia gitu. Akhirnya diserang juga sih. Diserang Luffy. abis. Ini agak spoiler alert lagi tapi kayak di arc cerita itu kayak satu kru topi jerami itu kayak kalah semua gitu. Oh. Gitu. Wih. Tapi itu seru sih, seru banget. Ya, tapi itu Oke, seru banget oke. sih. Nah, Oke. artinya kita tinggal nunggu nih siapa yang nonjok. Iya benar Betul, benar. betul. Tapi ya kalau dibalikin tuh Tapi ini siapa kan- yang ditonjok? enggak, ini kan bendera ini kan datang juga mungkin dari ketidaktahuan orang-orang. Yang Apa? mungkin ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Ya mungkin tujuannya bukan memberontak. Ya karena gue suka ngibarin bendera. Ah. Terus mungkin so Ada edgy aja gitu loh. Ada Kayaknya, kemungkinan itu ya. kayaknya asik juga nih gitu kan. Terus di feature gitu sama berita. Akhirnya ya jadi snowball effect yang buruk tadi gue bilang. Mungkin gitu ya. Orang ya maksudnya orang yang mungkin sorry to say mungkin pendidikannya tidak setinggi itu juga mungkin mikirnya juga nggak sepolitis itu. Ya, itu Iya kan? make sense sih. Mungkin kayak mereka juga nikmatin One Piece yang enggak yang kayak dipikirin sedalam itu juga gitu. Iya, itu jangan-jangan emang wibu so edgy gitu loh. Apa salah? Iya, iya, Vital. iya. Terus sekarang Iya, dia iya. nyebut Tapi di mungkin kolom sebenarnya ranjang. kayak ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang kayak emang beneran kayak gelisah gitu sih. Gua rasa kayak ada dua-duanya gitu. Nah itu, yang Hah? makanya akhirnya setelah itu pun gua ngeliat beberapa kita sebutnya influencer lah atau content creator yang Yes. verified punya Lo followers. influencer bukan? Enggak, bukan. Oh, yes. Saya udah kayak jelata. Nah itu ganti profile picture-nya dengan Iya. bendera One Piece. Oh Itu- iya. Iya, ada benar, beberapa. Oh, siapa benar. Kalau kita sebut kita jadi Oh kayak iya benar sih. ntar diincar Iya, nggak iya. ya? Humaira. Tapi Gitu. iya. Oke. Jadi ya simbol pemberontakan. Oke, itu satu case. Mungkin kalau narik ke belakang dikit, kita sempat ramai juga soal nikel dan pertambangan. Dan di One Piece ada nggak? Jadi sebenarnya konten Kobisa kan juga ngebahas itu ya, bahwa kayak sebenarnya si simbol bajak laut ini itu kan sebenarnya ngikutin ya tokoh utama kita si Luffy gitu kan. Luffy kan kerjaannya dia kayak dia tuh agak-agak di frame sebagai liberator gitu nggak sih? Liberator tuh apa biasanya? Pembebas. Pembebas gitu. Iya. Jadi dia emang datang dari tempat ke tempat. For some reason semua tempat yang dia datengin tuh kayak Dijajah, iya gitu benar. kan? Kayak ada tiran di sana Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, salah satu yang Dibebaskan. ya salah satu yang dibebaskan dan yang rame juga adalah ada arc namanya Wano gitu. Nah di Wano itu Ini kondisinya udah agak emang akhir ya. iya udah agak akhir, Oh. udah agak akhir. Itu kayak chapter 1000 mungkin. Kok chapter episode Ya terus. atau tapi kayaknya nggak juga deh. Tapi intinya panjang dan di sana tuh emang intinya negara yang tadinya tuh Bersih. dan lain sebagainya. Hancur karena tambang. Betul. Iya. Iya benar. Iya, benar. Iya, benar. Kalau di One Piece apa tambangnya? Poinnya adalah dia hancur ketika ada kayak
ada orang kuat datang, terus kayak nggak ada yang bisa ngelawan, kan dia kuat. Iya. Ya kan? Dan ngeruk kekayaan mereka gitu. Oh, oke. Iya. Oh. Tapi aku nggak inget tambangnya tambang beneran ya? Dia tuh mau ngebangun si buah iblisnya. Oh iya, yang benar palsu gitu kan. benar. Jadi lu tahu buah iblis nggak sih, lore One Piece-nya? Tahu kalau itu mah. Ya kan. Nah, jadi kan buah iblis kan harusnya kan kayak lahir natural di pohon random, nggak tahu sih di mana. Tapi Iya. dia suatu hari ada aja gitu kan. Iya. Nah, tapi si Ada orang tiran si ini. penjahat ini dia kayak kayak gue mau bikin di pabrik gitu kan. Iya. Oh emang bisa ya di dunia One Piece? Ya akhirnya nggak sempurna sih jadinya. Oh tapi dari itu merusak alam. Salah satunya Iya. karena itu gitu. Merusak alam dan merusak orang-orangnya juga sih, karena buah yang nggak sempurnanya dikasih ke orang-orang yang ditindas itu. Percobaan. Iya, jadi percobaan gitu semacam. Iya nggak ya? Iya. Dan Oh, kayak nggak ingat ya? karena saking udah rusak alamnya kan mereka nggak pengen makan. Oh iya benar itu. Nah, Oh. terus kayak buah-buahnya yang kayak buah-buah gagalnya itu dikasihin kayak, wih makanan. Iya, gitu. padahal sebenarnya itu gagal. Itu arc yang seru banget sih, walaupun agak panjang. Seru ya? Seru banget, Kenapa seru gua banget. nonton Naruto dulu? Tahu. Naruto juga seru. Oh Naruto juga iya, seru. iya, oke. Tapi kalau lu nonton Naruto, gue waktu itu orang tua gue nawarinnya One Piece, gue milihnya. Jadi gue nontonnya One Piece. Tapi gue juga waktu kecil nonton ngikutinnya Naruto gitu. Oke. Sampai kayaknya waktu baru kayak, dan gue juga dulu ini kok, mungkin kayak lu juga kayak, gila gue baca Naruto kok orang-orang sukanya lebih One Piece ya. Oh, gitu. iya. Dan Terus ada kayak, perasaan kayak, ih kok orang-orang. Iya, Gue apaan ada sih? pandangan bahwa kayak One Piece tuh kayak yang mainstreamnya. Iya, Gitu. kan kita maunya yang kayak yang lebih edgy. Iya. Mm-mm. Lu gimana nggak sih? Tapi pasti orang-orang Iya. orang-orang yang belum baca One Piece atau belum mulai ngikutin One Piece sama sekali, saya salah satu faktornya adalah kayak itu terlalu mainstream aja nggak sih? Iya. Enggak, Untuk itu For worth. an anime gitu. Oh, karena belum tahu isinya. Iya. Betul. Walaupun kayak Tapi deserve sih. kayak Deserve menjadi mainstream. lu tau gak sih ada beberapa orang yang kayak ih ada orang terkenal atau kayak ada buku yang sangat terkenal atau ada makanan sangat enak karena emang enak. Karena Iya. emang wajar dia Iya, terkenal. ada penyanyi yang Oke, terkenal oke. karena emang suaranya bagus. Nah, One Piece ini emang kayak terkenal kan ceritanya bagus. Betul. Iya. Setuju. Dan kita belum nyemplung aja, jadi kita belum merasakannya. Iya, ayo cemplung lah. Oke. Oke, nyambung lagi. Dari semua kerusuhan tadi kan, dari semua bendera tadi akhirnya timbul kerusuhan yang sebenarnya itu selalu terjadi, yaitu demo, sesimpel itu. Tapi emang udah ada demonya. Enggak sih, cuman gue mau lari ke belakang aja. Oh tapi BTW ngomong-ngomong demo, kadang-kadang juga kalau misalnya lagi demo tuh emang banyak yang Bawa bendera One Piece. bawa ya? bendera One Piece. Tapi dulu nggak terstruktur. Iya, tapi lu nggak kayak sekarang gitu. Sekarang lebih juga nggak masif. terstruktur. Ya sekarang juga Oh. nggak terstruktur sih. Tapi sekarang lebih banyak orang lah yang mengibarkan bendera itu out of kegelisahan ataupun kayak mau edgy kayak tadi Koriko bilang. Iya. Tapi dulu tuh di demo-demo juga dari ya setidaknya yang beberapa yang aku pernah datengin tuh banyak gitu yang bawa bendera One Piece Oh, oke. kayak gitu. Jadi ya mungkin emang karena relate sama ceritanya, cocok juga sama dijadiin simbol perlawanan, orang-orang emang pakai bendera itu gitu. Oke, sebelum ngomongin demo, ada nggak yang bawa bendera One Piece? Hah? Bendera dari universe One Piece, tapi bukan si topi digami. Enggak sih. Oh, enggak One ya? Piece. Kayaknya- One Piece sih. Iya, nggak top of mind juga sih. Iya. Oh, nggak ada ya? Tapi kayak aku mikirnya kan demo kan perlawanan. Ya jadi bajak laut perlawanan gak sih? Basically. Iya tergantung. Nggak Iya sih. benar sih, Maksudnya nggak semua Luffy sih. lo nggak pengen perlawanan, dia Iya, cuma Luffy bebas cuma aja. pengen seru aja. Iya. Yang gue ingat, kan gue nonton tuh cuma sedikit. Yang pas baru ketemu sama si Chopper. Oke. Kan itu kan daerahnya kan dikuasain sama itu gue lupa lah. Ada orang jahat yang nguasain. Hah? Terus Iya. ujung-ujungnya kan si rakyatnya kan pada demo kan? Bener gak sih? Chopper. Gua Iya. nggak inget lagi. Gak inget juga Oh, lagi. enggak, itu jauh Tapi banget ya. waktu arc-nya Alabasta, waktu yang di gurun pasir, Iya. Oke. Itu tau nggak? iya. Itu tuh sebenarnya daripada demo lebih ke rakyatnya tuh kayak civil war, perang saudara. Jadi emang si penjahatnya ini dia kayak mengorkestrasi atau ngatur biar rakyat ini terpecah belah lah. Oke. Gitu. Jadi kayak ada kerusakan-kerusakan atau keributan-keributan atau kayak si tempatnya dibikin menderita gitu ya, si negaranya dibikin menderita. Terus orang-orang diarahin buat kayak berantem. ini gara-gara si raja yang sekarang nih gitu, kita semua jadi menderita gitu. Nah terus ya udah ada protes-protes tersebut ke raja yang sekarang, terus mereka kayak tim pemberontak raja itu ngelawan gitu ya, ngelawan si petahana sebutannya apa ya, ya sisanya gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya jarang kayaknya ditunjukin One Piece demo yang as in kayak melantangkan pakai yang- toa gitu. yang Sebenarnya antara apa? berantem atau enggak ya udah lewat gitu. Oke. Bukan berantem sih, tahu nggak yang arc-nya Doflamingo? Heeh. Itu kan rakyatnya pada ngebantuin Luffy nggak sih? Doflamingo kan pada jadi boneka. Enggak, berarti bukan yang Doflamingo, tapi yang pas kayak ada orang buta, marin buta, terus kayak dia bilang kayak kalau misalnya gue punya mata, Oh, iya, Arcane iya. itu Iya, kan iya. rakyatnya pada ngebantuin Luffy. Oh itu kan setelah udah pada nggak jadi boneka. Iya, nah tapi maksud gue jadinya tuh kayak rakyatnya tuh lebih ke nggak bisa demo karena either penguasanya tuh kuat Terlalu banget, kuat, iya. atau kayak merekanya juga kayak
dibikin nggak bisa gitu, kayak misalnya jadi boneka atau dipecah belah gitu ya. Nah, tapi begitu ada liberatornya alias si Luffy ini yang emang kayak punya kekuatan buat ngelawan si tirannya, mereka tuh banyak yang kayak jadi ngebantuin Luffy gitu loh. Ya. Jadi bukan kayak demo kayak langsung lawan, tapi kayak mereka tuh nunggu ada yang bisa bantuin mereka ngelawan gitu. Kalau gue ngeliatnya sih kayak gitu ya, tapi nggak pernah seingat gue sih kayak nggak ada demo yang kayak wah. Soalnya kayaknya juga tadi ya, mungkin karena di sana juga nggak ada hak asasi manusia. Iya. Kayak mungkin Iya, demo iya. tuh bukan sesuatu yang common gitu. Karena di kita kan kayak ya udah karena kita civil gitu ya. Civil tuh apa ya? Karena kita bermartabat, beradab gitu. Ya kita demo gitu. Tapi kalau orang sana ya udah perang gitu kan. Iya. Oke. Tapi perang pun kayak ditangkepin, Kalah. atau Nyerah. kayak Iya, disiksa. Kan Iya. karena kayak apalagi karena nggak ada HAM, jadinya mereka si penguasanya tuh makin bisa kayak ngapa-ngapain gitu kan ke Iya. rakyat-rakyat. Nah, Oke. begitu itu Dilatih. terjadi barulah biasanya datanglah nih si Topi Pembantu Jerangi dan ini, ya, kawan-kawan. gitu. Oke, seperti itu asal datang terlambat gitu. Betul, Oh, iya. seperti Oh, gue tahu lagi mikirnya gimana. Oke. Lanjutin lah. Enggak. Takut salah kan. Coba tahu kan bukan mikir itu. Tapi gue mikir itu sih. ya udah anyway. Gini. Oke, nah ini mungkin nyambung walaupun ya tadi root cause-nya bendera, cuman gue jadi pengen bahas soal si penghapusan sejarah tadi. Soalnya ini masih agak nyambung sih, gue kelupaan. Sebenarnya kan tujuan sejarah diganti ataupun direvisi ataupun dihapus kan sebenarnya punya tujuan dong. Ya tentu kalau misalnya tujuannya baik ya baik. Tapi kan punya tujuan yang buruk yang kita lihat untuk Ya. melihat ya biar orang yang baru nggak tahu aslinya seperti apa. Dan biasanya kan sejarah dipelajari di mana sih, di sekolah gitu. Dan biasanya sering demo siapa? Belajar. Gitu kan. Apakah itu jadi silakan direlevansikan lagi ke kasus di One Piece. Apakah ada kasus tim akademisi nih yang pinter-pinter, bukan cuma rakyat jelata, cuman emang yang orang yang terpelajar yang kritis terhadap pemerintah. Di One Piece. Iya, gitu. Dan akhirnya terjadi pembungkaman tadi. Mungkin nggak harus serta-merta sama kayak kita mengganti sejarah ya. Tapi apakah itu ada? Itu sih yang Ya di tadi Bali sih, iya tadi. di genosida akhirnya. Oh itu sama ya? Iya, soalnya Iya. kan itu kan orang yang tinggal di pulau itu tuh arkeolog gitu, ahli yang emang kayak mencari tahu soal sejarah itu. Oh, jadi emang sebelumnya tuh berapa tahun ya? Aku lupa. 20 tahun apanya? Ratusan tahun Void Oh, itu- 800 sampai 900 Iya, tahun yang pokoknya lalu. 800 sampai 900 tahun yang lalu tuh itu tuh kayak nggak ada yang tahu itu tuh apa yang terjadi gitu. Nah, akhirnya dibentuk orang-orang ini yang pengen mungkin bukan nggak ada yang tahu, tapi yang tahu tuh cuman kayak si Tenryubito doang gitu. Nah, terus habis itu ada nih sekelompok arkeolog yang kayak pengen cari tahu. Nah, begitu mereka udah kayak dekat ke kenyataannya, aku lupa udah dekat atau udah tahu bahkan ya. Itu tuh ya udah jadi kayak di genosida. Oke. Jadi kayak ya orang tuh si penguasanya segitunya nggak mau ada orang lain yang tahu. Gini, ke situ. gua kasih tahu lebih detail biar Koriko juga Oh, abis ini makin paham. pengen Oke. baca. Oke. Let's go. Jadi di dunia One Piece tuh bayangin kayak dunia nyata ya. Kayak dunia nyata kan kita ada kayak apa sih? Prasasti emputan tular gitu Iya, atau iya. apalah gitu. Terus juga ada kayak catatan-catatan sejarah basically. Nah, di dunia One Piece itu tuh kayak si satu dunia itu dikontrol atau diperintah sama 20 kerajaan gitu. Nah, 20 kerajaan ini itu terbentuk 800 tahun yang lalu. Gitu. Nah, kenapa bisa ada 20 kerajaan? Kenapa kerajaannya adalah 20 ini dan Nggak ada yang lain-lainnya? tahu. Itu nggak tahu. Oke. Cuma sepanjang sejarahnya ada catatan-catatan gitu ya, ada apa peta-peta zaman Prasasti. dulu, ada prasasti zaman dulu. Itu lengkap nih, ada kayak dari 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu sampai 800 tahun yang lalu. Terus tiba-tiba plong Tiba-tiba nggak ada lagi itu kayak catatan-catatan kayak 900 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu. Oke. Jadi dari angka 900 tahun yang lalu sampai 800 tahun yang lalu, ini Nggak ada sebelumnya yang nih belum ada 20 kerajaan nih sebelum 900 tahun yang lalu gitu. Dan dunia kayak ya udah beda lah gitu. Iya. Terus ada 100 tahun nggak tahu apa yang terjadi, nggak ada yang Tiba-tiba ada terjadi apa-apa. 20 negara itu. Tiba-tiba 20 negara 20 dan kerajaan, sisanya 20 kayak sekarang. 20 Oke. negara dan artinya udah ada si elit global tadi. Oh. Tadi nggak ada elit global. Nah, terus ini kan sisa 100 kosong nih nggak ada ketahuan ada apa-apa. Cuma di 100 kosong ini, 100 tahun kosong ini, itu ditemukan kayak prasasti aneh yang mau dihancurin kayak gimana pun dicoba sama pemerintah nggak bisa Nggak bisa hancur. hancur. Oh. Gitu. Cuma batunya ditulis sama bahasa-bahasa yang nggak ada orang Bahasa yang bisa zaman baca. dulu, iya. Gitu. Jadi sebenarnya ada nih prasastinya yang nyeritain Apa soal cuma si juga? percuma juga nggak ada yang bisa baca. Nah, si arkeolog ini basically mereka nyari tahu cara Cara bahasa bacanya. ini gimana sih? Oh. Dan mereka udah tahu caranya. Mm-mm. Gitu. Jadi ceritanya si nyokapnya si Robin tuh dia kayak abis neliti-neliti terus kayak kita tahu nih cara Iya, bacanya. Terus kayak si betul. Robin juga tahu nih cara bacanya gitu. Nah, pas mereka kayak mau ketemu Mau lagi atau balik. gimana,
tiba-tiba besoknya udah dihancurin tuh satu negaranya. Iya. Kayak itu tuh berarti kayak tinggal besoknya doang, lu tuh udah tahu itu tuh apa yang terjadi gitu loh. Gitu. Oke, Udah oke. sedekat itu. Di kita ada yang kayak gitu gak sih? Maksudnya sejarah hilang. Gue jadi pengen lari ke dunia menarik nyata. Enggak Tapi- tahu Ada sih. nggak? Ya Yang ada kalian sih tahu? pasti. Cuma maksudnya nggak tahu kapan dan Tapi gimana nggak tahu ya, nggak kapan tahu dan detailnya. gimana. Aduh, padahal seru banget ya itu dibahas ya. Iya, Iya. justru bagus karena nggak ada kok. Enggak, jangan kita nggak tahu. Nggak ada pembungkaman. Iya, Iya, nggak kita buka, kita nggak tahu. tapi mungkin sebenarnya ada ini gak sih yang kayak G30S? Ya G30S juga. Iya. Sebenarnya mirip-mirip kayak gitu nggak sih? Mirip-mirip kayak gitu Oh, iya, walaupun iya, kayak skala kecilnya kan ya. kan kita kan tahu nih ada terjadi nih pembantaian massal tapi kita nggak tahu siapa pelakunya, Iya. kita nggak tahu secara detail mereka tuh dibunuhnya karena apa gitu. Kita nggak tahu super semar. ada Iya, di iya mana, super semar dan kita isinya juga nggak tahu ada seperti gimana apa. gitu. Ada juga semar. Itu iya, Lucu nggak ya? Oke. Gitu. itu sih paling. Sebenarnya kan simbolisasi ini tuh udah sempat sering banyak dipakai. Simbolisasi, cuman one. oh ya ya ya, Jadi- ada simbol perlawanan Iya, gitu. objek gitu. Dan Hmm. yang paling kita sering lihat Palestina lah, semangka Iya. gitu. Betul betul. Mungkin ya semangka ya, buah-buahan. Hmm. Ini bajak laut tengkorak. Tengkorak ya. Orang serem ya. Eh. Serem. Dan mungkin emang view-nya orang yang nggak pernah nonton One Piece, nggak pernah tahu One Piece terus ngelihat ada tengkorak sih ngeri juga ya. Iya Nah, benar sih. itu Apalagi jadi kayak sebuah simbol. kakek-kakek gitu yang kayak Iya. apaan ini terus kayak kenapa cucu saya memasang bendera ini? Iya. Jadi bayangkan ya bendera itu isinya bukan tengkorak, mungkin akan jadi ya makanya ya. Ya semangka ya. Gambarnya bendera apa terus? Kalau bukan tengkorak kan bajak laut. Semangka orang nggak apa-apa Oh iya iya iya. gitu. Oh, maksud lu jadinya kayak ini nih serem gara-gara tengkoraknya gitu. Iya. Orang tuh takut duluan. Iya, iya. Dan kita udah melihat efektivitas dari simbol semangka itu. Dan orang nggak ada yang kontra Hmm. gitu loh. Sekalipun orang yang mungkin ini gue sangat membebaskan, mungkin orang ada yang tidak setuju dengan itu juga ya silakan. Tapi kan dianya pun nggak menganggap itu sebuah Ancaman resistance. gitu. Iya, ancaman. Iya, dia menganggapnya oh itu simbol adalah kaumnya mereka yang mendukung, gitu kan. Itu yang mungkin tidak terjadi di kondisi ini. Tapi setahu gua justru si simbol semangat tuh muncul gara-gara bendera, Bendera Palestinanya Palestinanya dilarang. dilarang. Oh, Iya, jadi oh itu kayak gue tahu. nah iya jadi kayak aslinya kan si bendera Palestina itu ya orang Palestina juga maunya ngibarin bendera Palestina gitu karena kan itu identitas mereka, tapi itu tuh banyak dilarang. Terus di sosial media tuh banyak kreator yang sadar kalau kita pakai algoritmanya tuh nyebut Palestina atau juga kayak pakai bendera Palestina itu tuh lebih kayak di tone down gitu loh. Oke. Dan orang Palestina juga nggak bisa pakai itu. Betul, orang Palestina nggak bisa pakai itu gara-gara ya nanti kayak di door Oh, atau iya, kayak iya, pokoknya iya, kayak iya. ditangkep lah sama Israel ya gitu. Makanya mereka jadinya kayak pakai semangka. Mungkin ada kalanya di mana kita akan menggunakan bendera itu. Amit ya. Tapi iya kan? Tapi maksudnya penggunaan itu jadi lucu kayak. Jadi misalnya si orang Palestina juga kayak mungkin nggak bisa ditangkap atau kalau ditangkap kayak aneh banget kayak lah. Kenapa kan gue cuma cuma- semangka? Kalau Iya. bendera sangat mengancam ya, bendera tengkorak ya. Intensinya. Iya kan? Bisa jadi Bisa sih. jadi. Iya dong. Walaupun kan Karena kita serem bisa sih. kita bisa argumen Kan bahwa kalau bendera yang bayi serem, gitu kan gambarnya. tapi Apa-apa. kita bisa Aneh. bilang bahwa itu bukan bendera tengkorak dan tengkorak sesuatu yang serem. Kita bilang itu bendera kartun. Iya, itu Oh. bendera kartun. Iya kan? Kenapa takut sama Iya, kartun? itu kenapa kartun? Iya sih. Luffy lo makhluk 2 dimensi. Iya. Itu yang banyak gua lihat akhirnya di netizen itu. Oh, Iya. ngomongnya kayak gitu ya. Iya, Takut iya, sama iya. kartun. Sama satu lagi tuh yang gua ingat tuh ini topeng orang senyum Guy Fawkes ya bacanya. Iya, gitu. Guy Fawkes. Oh. Itu yang di Fawkes film ini kan V for Vendetta kan. Iya. Iya. Itu juga kan. Tapi itu sejarahnya gimana sih? Itu kalau nggak salah itu based on kayak peristiwa nyata gitu. Iya ya, ada si Tapi- Guy Fawkes-nya gitu, tapi Iya, agak si lupa Guy sih Fawkes-nya, ceritanya. lupa. Tapi kalau di filmnya at least intinya kayak si orang ini tuh pengen ngeledakin gedung DPR-nya kayaknya ya, gedung DPR Inggris gitu karena udah perlawanan banget lah gitu. Terus orang-orang yang setuju sama dia kan dia pakai topeng kan. Orang-orang yang setuju sama dia juga ya udah pakai topeng semua kayak gitu. Sebenarnya topengnya kayaknya mirip kayak di film ini juga nggak sih? Apa yang pakai baju merah-merah yang Scream, bukan yang ngerampok bang Squid Game. Apa? Money Heist. Iya, Money Money Heist kan Heist. juga topengnya kayak dijadiin identitas gitu kan, dan kayak jadi kalau orang yang kayak, "Wih, gue tergerak nih untuk kayak Lawan. mendukung apa namanya yang mereka perjuangkan." Ya, Iya, kayak iya betul gitu. sih. Kayak gitu sih. Itu tuh topengnya sampai bikin dampak sesuatu nggak? Lebih ke simbol perlawanan deh, mirip kayak sekarang. Iya. Oke. Kayaknya kalau itu lebih mirip sama ini masih ngomongin simbol ya. Iya. Sebenarnya yang lebih analogi sama sekarang tuh simbol ini nggak sih, Garuda Biru. Oh Yang iya kemarin. benar Masih Garuda ingat nggak Biru. Garuda Biru? Iya, ingat, Peringatan ingat. darurat. Iya. Kayak lebih ke kayak gitu sih. Jadi kayak suatu simbol yang nunjukin bahwa kayak Ada ini perlawanan. kita adalah golongan orang-orang yang melawan gitu. Yang Nah, nggak setuju. Cuma masalahnya kan kita nggak nerbangin bendera Garuda Biru ya, karena Garuda Biru tuh kayak ya bukan bendera kan, Iya. jadi gambar aja gitu. Cuma kalau bendera One Piece kan emang bendera.
Iya. Oh iya ya kebetulan ya. Mm-mm. Iya ya kebetulan bendera tuh simbol negara pun bendera gitu ya. Iya. Iya iya. Sama yang ini pun yang Hong Kong yang kerusuhan payung Payung kuning. kuning. Iya. I think yang menariknya malah justru kayak ngelihat bakal lebih mungkin nggak mudah ya. Apa? Tapi kayak ada multiplayer effect gitu ketika orang itu nerima pesan yang sederhana gitu kan. Iya, Jadi misalnya justru kayak dilihatnya dari sudut pandang kayak komunikasi gitu nggak sih? Iya. Kayak kalau mau pesan lu tersampaikan lu harus punya simbol yang sederhana gitu. Lu Iya, harus yang punya semua orang kayak, bisa paham gitu. betul, lu punya sinyal yang kuat bahwa dengan satu gambar ini artinya apa gitu atau kayak satu apa artinya apa gitu. Kalau Terus bakso kayak, berarti kok bisa. kalau bakso berarti kok bisa let's say. Yoi. Yang bikinnya siapa ya yang payung kuning? Itu kayaknya tuh awalnya ada demo gitu, terus pas di demo tuh banyak yang pakai payung kuning gitu. Oh nggak tahu aku. Ya, jadi intinya kayak dulunya ada demo. Oh nggak sengaja ya? Iya, terus abis itu tuh demonya tuh sangat-sangat apa ya? Ada polisi yang rusuh juga. Iya emang parah banget sih itu. Abis itu mereka tuh membekali dirinya dengan pakai apa? Tapi konstruksi sama bawa payung juga karena kan panas ya. Jadi Oh, biar kayak nggak kena gas air mata gitu-gitu. ya agak semacam kayak gitu sih kayaknya. Tapi dari situ kan orang jadi tahu oh ini kalau payung-payung tuh Simbol demo ini perlawanan. nih gitu, refer ke demo yang lagi berlangsung gitu, pakai payung kan Iya. simbolnya. Terus habis itu aku nggak tahu kenapa jadi payung kuning specifically, tapi mungkin karena banyak yang pakai payung kuning terus kayak janjian aja kayak oh ya kita pakai payung kuning bareng-bareng gitu kan. Kalau di Indo kan ada kamisan kan, Payung aku hitam. juga nggak tahu ya kenapa itu awalnya pakai gelap-gelap kan karena berkabung. Nah kalau yang kuning ya mungkin karena kayak banyak payung kuning aja kali. Iya Tapi kayaknya kalau di Jepang mah gitu. kayaknya payung transparan deh. Iya kan di Jepang banyak. Iya, iya, benar juga. benar, benar juga. benar. Tapi kayak emang mostly kayak gitu tuh kayak nggak disengajain gitu loh. Iya Kayak payung benar. kuning nggak sengaja. Garuda biru kan nggak sengaja gitu kayak cuplikan video random. Iya itu kan gitu random aja. Iya iya iya. Iya. One Piece juga bukan kayak ada si Eiichiro Oda-nya, si kreatornya juga bukan kayak ini kita harus jadi simbol Iya kan perlawanan. kebetulan aja gitu. Cuman kayak Tapi dipakai aja gitu Tapi karena nanti semangatnya convenient. sengaja nggak ya? Oh iya kalau itu Iya benar. betul, Tapi itu betul. juga karena kepepet gitu loh. Kayak bukan kayak kita bikin gambar apa ya? Ya yang cocok probably buat ada satu orang yang kayak warnanya mirip ini. nih. Warnanya mirip ya, iya gitu. Terus kayak oke, kita pakai Iya. semangka. Masa itu bukan instruksi dari pemerintah Palestina Iya kayak kita guys, semua harus pakai gambar iya. semangka. untuk memperjuangkan negara kita semua pakai gambar semangka kan nggak mungkin kayak gitu kan. Iya, Oke. Iya iya iya. gitu sih. Dan sebenarnya tadi untung yang ini nggak sampai ada kerusuhan atau gimana ya yang bendera ini untungnya. Cuma kan beberapa kali kita kejadian hukum yang nggak adil ataupun tambang itu terjadi setelah semuanya itu bergerak gitu dan protes lah. Oh, Kita sebutnya maksudnya demo. begitu udah ada demo langsung ditangkepin gitu. Iya. Ah. Haruskah selalu seperti itu? Semuanya bergerak dan akhirnya kita sebutnya atasan aja. Atasan kita mikir. Atasan dia pemerintah. Dan Ribito. Iya, itu Rakyat mikir. Indonesia loh atasan pemerintah Iya Indonesia. kita loh atasannya. Oh iya benar ya, kita berarti pelayan pajak pelayan kita sebut mereka Iya. pelayan. Oh iya, pelayan Haruskah kita mikir. atasannya bergerak supaya pelayan mikir? Iya. Hmm. Haruskah selalu seperti itu gitu. Dan yang ujung-ujungnya kan jadi selalu melelahkan ya. Dan pasti gue ngelihatnya nanti ujung-ujungnya mahasiswa yang jadi jelek. Karena setidaknya gue ngelihat banyak mahasiswa yang gerak. Kalaupun ada orang-orang yang udah bekerja, Ya, cuman kalau kadang nggak jadi jelek kayak ditangkepin gitu ya mahasiswanya. iya. Gua rasa tapi kayak sebenarnya dengan kita pakai simbolisasi aja itu kayak upaya Perlawanan. iya bisa dibilang kayak upaya sosial, kayak Bagus, upaya bagus. unifikasi pesan gitu kan. Iya. Yaitu adalah kayak oh kita semua nih berkumpul nih semua orang yang kayak percaya Gas sama pesan ini dan kayak ini kesempatan lu untuk kayak bisa dalam tanda kutip introspeksi diri gitu ya. Sebelum ada apa-apa gitu. Walaupun kan kita nggak tahu kalau ternyata responsnya malah kayak oh ini bisa dipidana Ya, gitu kayak kan. peringatan gitu ya. Iya malah kayak diancam gitu kan atau semacamnya. Tapi ya kalau misalnya itu kayak nggak berujung ke introspeksi atau apapun, ya apalagi yang bisa dilakuin gitu. Iya, gua rasa kayak itu tuh agak ya eventually kalau misalnya emang masih terus kayak gini kondisinya, ya mau gimana lagi nggak sih? Kayak emang harus ada perlawanan-perlawanan yang sampai turun gitu. Oke. Kalau enggak ya nggak berubah-berubah. Gua tuh sempat ngelihat ada meme gitu lah yang sering circulated kalau lagi ada demo-demo gitu. Kayak jadi tuh meme-nya ada raja nih lagi kayak di atas kastil gitu. Terus habis itu di bawahnya tuh ada orang terus kayak please turun dari jabatan lo. Nah kan kalau kayak gitu nggak mungkin didengerin kan. Maksudnya Iya, kayak kita tuh bisa nggak lagi ada di bawah kerajaan yang jahat, bukan karena kita kayak tolong dong lu turun dari jabatan lu, kan nggak mungkin kayak gitu. Emang harus kayak dilawan Emosi gitu. dikit gitu Iya ya. harus emosi gitu. Makanya ya sekarang juga kalau emang cara-cara yang dianggap baik sopan tuh gak
nggak berfungsi gitu ya, nggak tujuannya nggak tercapai ya mau gimana lagi nggak sih? Iya, biar iya. biar didengerin. Kayak tujuannya tuh biar didengerin aja sih. Kayak lu jadi benar gitu. Dan pastinya kita pun masih bertanya-tanya seberapa batasannya agar itu tidak merugikan kita. Ya kalau demo kita jadi korban, ada luka. Kalau misalkan di sosial media kita bisa nggak tahu ya. gua nggak mau lanjutin. Cuman ya itulah. Kita aja, nih maksudnya bahkan untuk ngomongnya aja lu takut gitu. Tuh, Iya. padahal gua mau Iya ngomong kan? abis itu kita mau makan apa gitu Oh. kan. Ya. Oh. Iya loh, tapi serius loh. Udahlah gak usah bahas. Padahal mah kalau Amiko gua mau ngomong. Nanti kita ngomong abis Terus. ini. Iya, maksudnya buat gua tetap sebagai itu jadi sesuatu yang Apalagi lu ujung-ujungnya influencer ya. bikin orang pilihannya mungkin apatis. Iya dong. Ya tapi Karena takut ya maksudnya. Iya, terus buat apa? kayaknya apatis tuh kayak agak sebuah privilege gitu gak sih? Kayak orang yang beruntung lu bisa nggak peduli gitu. Oh, betul, iya, setuju sih. Iya kan? Tapi Ya, orang yang nggak berarti lu beruntung kan nggak udah bisa nggak beruntung peduli. Oh lu. enggak, beberapa orang itu apatis. Oh, iya. Tidak iya. seperti saya. Kalau Tapi saya sebelum apatis pun saya nggak memulai apapun. Gak jelas nih orang. iya kan. Tapi kayak misalnya lu adalah orang yang nggak beruntung, lu adalah orang yang lahannya diambil sama apalah konsesi tambang ilegal atau Iya apa sih. misalnya. Terus kan lu ya Mau orang lain gimana mah lagi, mau apatis iya. ya udah gue tetap ngantor dan bekerja sebagai social media manager gitu. Tapi kalau lu adalah petani gitu atau nelayan terus ikan lu Jadi teracuni, jadi keracunan mati. misalnya atau apa dan lain-lain, Iya. kan lu nggak bisa, lu nggak punya kemewahan untuk nggak peduli gitu loh. Betul. Ya kayaknya nggak peduli itu kemewahan sih. Iya. Kayak ya udah itu doang titik. Ujungnya gue seperti cuman bisa berdoa saja ya. Karena demo ditimpa sama demo kayaknya nggak ada bisa-bisanya juga kasusnya gitu. Jadi harus ada yang Apa berkorban? Apa? harus ada Luffy yang nonjok Oh, itunya. mungkin Koriko kalau Oh, udah enggak. kalau Itu kan- lo itu udah kan super power di sini tuh kan ada super power di dunia Betul. ini. kalau lo punya duit banyak super power. Kurang banyak. Kan jadi ya harus banyak elit global itu. Lo kan jadi tapi elit global misalnya yang nih- mengubah dari dalam. Misalnya nih, kan kayak di dunia kita kan nggak ada super power gitu ya, nggak kayak Luffy. Super powernya misalnya sih kayak punya duit banyak gitu. Iya. Kalian setuju gak misalnya ada orang yang kayak sangat-sangat kaya tapi dia tuh masuk dari dalam? Setuju nggak Masuk ada dari orang dalam. gitu? Nggak ngerti, Maksudnya, nggak ngerti. maksudnya kayak jadi dia tuh cara buat jadi kayaknya tuh emang Oh, kotor lah. Emang kotor lah. Pokoknya dia kayak berpolitik di partai politik. Abis itu juga kayak punya duit banyak. Dia kotor. Tapi sebenarnya dia tuh kayak dalam hatinya kayak punya tujuan pengen kayak Luffy, pengen jadi liberator. Tapi ujungnya apa? Nah, tapi ujungnya kita masih belum tahu. Tapi pokoknya ada orang nih yang berusaha untuk kayak gitu. Lu bakal percaya nggak sama orang itu? Terlepas dari segala moral ya, saya setuju ya. Oh, lu Iya setuju. dong. Tapi Itu belum tahu nothing nih. tulus. Tapi belum tahu Tapi itu dampaknya. nanti tulus. Karena semua orang udah pakai cara itu untuk maju. Heeh. Oh, Ya iya, ini semua juga. orang ya. Tapi dia punya misi. Ya oke dong. Tapi kalau misalnya dia lu seberapa yakin sama dia? Kan bisa aja dia goyah di tengah-tengah Oh kayak iyalah, enggak, gue akan bilang 50-50 karena gue udah sering melihat seperti itu sepertinya. apa? Udah sering apa? Udah sering melihat kasus yang seperti itu. Heeh. Oh, orang yang naik dengan kayak kotor-kotor gitu. Enggak kotor lah. Apa? ya cuman gitulah. Enggak, gimana ya ngomongnya. Enggak, pokoknya dia berhasil menduduki sesuatu, dia punya visi misi, tapi ternyata nggak berhasil. Kita kan nggak tahu enggak berhasilnya karena Oh. ditekan sama orang lain atau emang dianya nggak capable atau dianya berubah, ya kan? Tapi jadinya kayak udah sama aja gitu. Tapi itu sebuah harapan intinya kan. Kalau kabarnya gimana? Sebenarnya pertanyaannya apa sih? Iya, jadi setuju gak kalau misalnya ada orang yang pakai cara yang kotor tapi sebenarnya dia punya misi? Seberapa percaya kabarnya sama orang itu? Oh, sebenarnya kalau dari segi apa ya disebutnya ya? Lu tau gak sih kalau dalam sebuah cerita kan kita cerita kan selalu ada hero, ada villain ya, ada pahlawan, ada villain tuh sih? Penjahat. Ya musuh lah ya, musuh. Kayak ciri-ciri musuh adalah dia ya menghalalkan segala cara untuk menyampai ke tujuannya, ya gak sih? Kayak gitu. Dan kayak tujuannya bisa aja baik. Oh, Bahkan kayak mungkin Thanos ya? iya, bahkan mungkin orang percaya bahwa semua orang let's say ya, mungkin ya. Mungkin semua orang jahat di dunia percaya bahwa tujuannya baik. Gitu. Cuma dia ngerasa kayak, "Oh, gue harus punya uang banyak misalnya untuk kayak ngasih beasiswa ke orang-orang Indonesia, tapi gimana biar punya uang banyak, kayak oh ya gue buka tambang ilegal misalnya." Gitu. Ya gak sih? Dan kayak ya itu contoh aja, cuma maksudnya kayak ya Thanos juga kan tujuannya bisa Iya, dibilang iya, dalam kutip baik gitu ya. Kayak oh ya gue pengen menyelamatkan lingkungan nih biar nggak overpopulasi, krisis bla bla. Dalam caranya kayaknya gue akan membunuh gitu ya setengah populasi orang gitu. Jadi kayaknya menurut pandangan naif gitu ya. Iya. Ya kayak kalau lu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, ya lu adalah Orang ciri-ciri jahat. penjahat gitu.
Cuma kalau misalnya dicerita, si hero kan biasanya ada plot armor, ya kan? Hero adalah orang yang kayak gue nggak mau menghalalkan segala cara gitu, gue mau berjalan dengan jalan yang benar. Tapi gitu gak akan pernah mati tuh. Tapi kalau dicerita ya dia berhasil tuh dengan cara yang benar ya. iya, Tapi iya. dunia kan nggak kayak gitu. Iya. Itu sih. Jadi bingung. Ini beberapa waktu lalu gue ngobrol sama Huma. Kan lu Apa? nonton Attack on Titan Oh kan? iya benar. Oh iya. Beberapa Titan. lalu kayak kemarin. Attack on Titan itu ada karakter si Erwin namanya. Masih ingat nggak? Ingat, Dia ingat. kan si komandan itu kan. Nah, si Erwin kan waktu dia mau ngelawan si Titan monyet di Titan dia kan kayak, wah ini kita nih kayaknya kagak bakal menang cuy gitu kan. Iya, iya. Dan dia kayak ngarahin semua pasukannya kayak kita harus maju dan kita harus berkorban untuk Iya. kita bisa berupaya ada kesempatan menang gitu kan. Tapi dia ngomong tuh kan Iya. ke rakyatnya dalam tanda kutip itu bahwa kayak, woi kita semua berkorban ya, beberapa dari lu bakal mati gitu. Tapi lu percaya nggak sama gua gitu. Nah si Erwin kan bilang kan bahwa kayak ya kalau misalnya kita emang pengen membuat perubahan kita harus berkorban gitu. Nah ini kan basically kayak gitu kan. Iya, Si iya. pemimpinnya kayak untuk membuat perubahan yang dalam di kepala dia mungkin perubahannya butuh uang bla bla harus berkorban gitu. Nah menurut lo Erwin hero atau villain? Hero lah. Tapi dia menghalalkan dalam tanda kutip segala cara karena dia bunuhin, Mengorbankan kan. iya dia ngorbanin pasukan-pasukannya basically. Tapi gue lihatnya tujuannya sih. Dan sebenarnya kan ini mengorbankan itu dalam konteks perang bukan cara yang kotor. Gue ngelihatnya ya. Karena Oke. itu udah chaos, kondisi Oke. chaos. Iya. Beda lu sama kondisi tenang kayak gini gitu. Sekarang tenang emang. Eh, Lu gak berani tadi ngomong. Justru gue cari ketenangan. Gue diam aja. Lucu banget. Terus. Iya itu. Oh, Itu jawaban gua. balik. Iya. Oh, oke. Iya, itu Menarik sih. sih. Ya. Pada akhirnya nggak ada kesimpulan pasti. Nggak lah. Tapi gue mikir ya kalau misalnya tujuannya tuh kan tadi lu bilang kayak semuanya tergantung tujuannya. Nah kalau misalnya yang baru bisa ngerasain tujuannya itu cucu lu gimana? Lu bakal tetap mau berkorban nggak? Misalnya kayak lu ada di bawah dictatorship gitu. Terus si diktator ini dia kayak pokoknya percaya sama saya walaupun ada pengorbanan 100 tahun kemudian Indonesia akan maju. Misalnya kayak gitu. Oke. Nah terus habis itu kayak kan lu gak bakal ngerasain dong, tapi lu bakal dapet yang gak enak-enaknya. Cucu lu yang baru ngerasain, itu lu mau gak kayak gitu? Dan itu pun belum pasti ya, lu cuma bisa percaya sama visinya si orang ini, yang mana kayak mungkin juga visinya gak diturunin gitu. Tapi seberapa besar penerus-penerusnya. pengorbanan yang dia lakuin? Ya, Separah itu nggak? Ya misalnya diktator aja sih, kayak Oh. ada pembungkaman, habis itu juga kayak Nggak ada ada dibunuh HAM. mungkin, HAM-nya kayak cuma sedikit, gitu-gitu. Wah susah banget sih jawabnya sih. Apalagi gue yang dibungkam gitu atau yang gue Ya, yang kena ya negatifnya. misalnya Iya, lu lu yang kena negatifnya. negatifnya, tapi kayak ada harapan buat cucu lu, tapi harapannya itu cuma sedikit dan kayak lu mempercayakan harapan lu juga sama orang yang diktator. Susah sih. Sejujurnya tuh ya, ini kalau gua ditanya, gua tuh nggak terlalu peduli sama legacy. Setidaknya di tahap sekarang. Tapi gua peduli untuk gua tidak jadi orang jahat. Jadi Oh. kan mungkin beberapa orang, oh gua pengen bangun apa buat jadi legacy gitu ya. Pengen bangun kebaikan, bangun yayasan, sekolah dan lain-lain. Nah, gua tahu itu Amal jariah. itu mimpi yang sangat-sangat susah dan berdarah-darah. Nah, gua ketimbang harus berdarah-darah, sekarang gua biasa aja. Tapi yang penting gua nggak jadi orang jahat. Toh gua mati juga kalaupun gua dikenang buat apa? Guanya nggak peduli, guanya nggak ngerasain. Siapa tuh lo ngerasain ngeliat dari, anakku lagi apa ya? Ya enggak gitu, makanya gua nggak merasa butuh itu. Gua nggak merasa butuh itu. Makanya pada akhirnya kalau mungkin itu terjadi untuk anak dan cucu mungkin bisa jadi mikir 2 kali. Tapi kalau untuk orang lain dan gua yang seberdarah itu, gua kayaknya main aman aja. Setidaknya gue yang sekarang. Karena ya nggak aman gitu loh kalau gua kesana. Nggak berani ngomong ya? Nggak ada mau gua omongin. Gitu. Oh gitu. Kabarnya gimana kak? Katanya kalau orang bergerak di bidang pendidikan tuh harus romantis. Nice. Nah, gua nggak romantis untungnya. Terus. Tapi itu kayak basically mirip sama Premis betul- pendidikan ya? Iya, sama premis pendidikan gak sih? Maksudnya BTW romantis itu adalah kayak yang ada di ide yang ada di kepala lo tuh kayak lebih dalam tanda kutip lebih indah filosofis. daripada dunia nyatanya gitu, Oh. daripada realitasnya gitu. Nah, sebenarnya kan pendidikan kan dibangun atas harapan gak sih? Kayak siapa sih kalau dikasih pilihan ya, berapa banyak sih orang yang pengen kayak 12 tahun ngapalin rumus matematika gitu. Kan kita justru jangan menghafal. Iya, kita harus 12 mengerti. tahun kayak dikasih tahu ini simbol garis melengkung ini namanya integral ya misalnya. Atau kayak ngabisin sekian jam untuk kayak nyoret-nyoret kertas, nyoret-nyoret papan tulis atau kayak kalau enggak ini deh, kalau enggak apa namanya bukan sekolah gitu ya kayak oh lu mau jago bola gitu lo harus kayak push up 100 kali selama kayak 10 tahun gitu. Oke. Ya kan? Tapi kan itu semua dalam tanda kutip adalah berdarah-darahnya gitu kan dengan harapan nanti kita bisa jadi pemain bola kayak Messi.
pertanyaannya siapa sih yang bisa main bola kayak Messi gitu? Iya. Ada berapa banyak orang di Indonesia, anak-anak maksudnya ya, yang kayak bayar duit sekolah bola atau kayak tiap hari keringetan buat kayak sekolah latihan bola dan lain-lain gitu. Tapi kan yang jadi Messi kan cuma dikit, ya cuma Messi gitu. Cuman Messi ya. Sekolah juga kayak gitu kayak yo semua orang belajar gitu. Tapi kayak yang beneran jadi doktor atau bawahnya magister atau sarjana berapa banyak sih? Cuma 6% orang Indonesia yang sarjana. Iya, Gitu kan. Dan itu kan dikit banget gitu. Iya. Dan itu kayak ya kita tetap merjuangin gak sih? Maksudnya kayak gue akan tetap belajar gitu biar gue bisa jadi orang pintar, jadi sarjana atau semacamnya. Dengan harapan itu bakal memperbaiki ya gue dan anak-anak gue gitu. Dan bukan cuma memperbaiki dari segi fisik ya, tapi juga kayak lu punya pola pikir yang matang untuk bisa memutuskan sesuatu. betul gitu misalnya dan lain-lain gitu. Ya sebenarnya mirip-mirip aja gak sih? Cuma dalam konteks ini tadi di framingnya pendidikan kan framingnya bagus ya. Kayak lu bersusah payah untuk sesuatu yang harapannya akan bikin hidup lu lebih baik. Kalau ini kayak karena skalanya bukan cuma di diri kita doang dan yang kena berdarah-darahnya bukan cuma kita doang. Ya sufferingnya kayak jauh lebih besar gitu. Betul. Tapi kalau pertanyaannya bukan diktator, tapi misalnya kayak gue ada di dalam sebuah rumah deh, let's say gitu ya. Di rumah ini yang menderita cuma gue doang seorang, bukan satu negara gitu ya. Karena let's say gue adalah budak atau pembantu dari seorang majikan yang jahat gitu. Terus kayak, oh iya anak lu kerja ya, atau lu kerjain kerjaan anak lu. Terus kayak, oh iya gue akan cuci semua piring biar anak gue punya waktu buat belajar. Kayak kita akan ngelakuin itu gak sih? Iya. Ya kan kayak, oh ini kamu punya anak-anaknya coba tolong motong rumput. Oh enggak, saya aja yang motong rumput, anak saya belajar. Nggak punya anak. Misalnya. Iya. Cuma kalau konteksnya satu negara, ya stake-nya kan lebih gede. Iya. Tapi bakal tetap pertimbangin apa dong kalau misalnya stake-nya senegara? Bertimbangin apa maksudnya? Ya maksudnya kayak kan kalau tadi kan kalau cuman sendiri doang berarti ya udah gua aja yang menderita buat biar anak gua bisa. Ya itu harus punya hati yang besar gak sih? Kebesaran hati karena nggak semua orang bisa kan. Ya nggak semua orang juga mau sekolah dan mau. Iya. Bener sih. Tapi kayak kalau aku mikirnya tadi kalau misalnya ada diktator yang punya visi-visi kayak gitu ya, lebih ke kayak seberapa kita percaya sama orangnya, sama kayak lebih ke seberapa percaya sama visinya nggak sih? Iya, seberapa percaya sama visinya, apakah itu visible atau enggak, sama ya damage-nya apakah se worth it itu untuk bisa mendapat visi yang itu gitu, yang seberapa mungkin kita juga nggak tahu kan. Ya benar. Tapi I think selama kita sebagai warga negaranya gitu ya bisa sepakat sama visi dia, kalau misalnya itu adalah kita yang maksudnya penderitaan itu kayak pilihan yang dibuat secara secara sadar dengan informasi yang tidak terbatas, maksudnya nggak dibatasin gitu ya. Kayak ya nggak apa-apa sih menderita. Iya. Betul, ini tapi disclaimer ini bukan berarti kita mendukung diktatorship ya. Iya. Karena justru kayak kalau misalnya ada orang yang jualan ide kayak gitu, kayak dia pasti bakal make ide itu aja nggak sih biar orang-orang percaya. Maksudnya kayak di dunia nyata kayak sekarang gitu ya. Iya, tidak segampang itu. Iya, pasti kayak dia kayak percaya saya, tapi sebenarnya lu kayak cuman mau kekuasaan aja. Iya, mau kekuasaan. Oke. Dan ya walaupun melebar kemana-mana, cuman ujung-ujungnya kan ini sebenarnya tentang kenegaraan. Iya kan kita lagi bahas bendera One Piece ya. Iya. Tapi nggak apa-apa itu kan. Kan kita jadi bahas Erwin ke AOTS. Oh, iya. Nyebrang. Iya. Dan gimana keresahan kita sebenarnya intinya kan bendera itu ada pun karena keresahan kita terhadap sebuah negara, terhadap sistem yang mungkin nggak ideal buat kita pribadi, setiap orang gitu ya. Dan ya terjadilah sebuah gerakan itu gitu yang mungkin ingin merubah sesuatu gitu. Dan mungkin di sini nggak ada kesimpulannya pasti. Cuman kalau dari gue pribadi, tetap intinya juga jaga diri kita masing-masing. Gua ngerasa gitu. Karena sekarang sosial media, ya siapa sangka misalkan itu anak SD yang ngibarin, terus kan dicari ya RT. Iya, takut sih. Nggak lucu aja. Ya mungkin orang tuanya yang tangkap bukan anaknya. Sama si SD ya. Iya. Benar. Dan itu sebuah damage yang nggak worth it. Iya. Somehow. Kalau menurut Erwin mungkin worth it. Oh iya, enggak, bener. anak itu bukan Erwin. Oh iya. Anak itu justru Aaron. Enggak ya. Gitu, dan ya berhati-hati aja dengan kondisi itu karena kadang snowball effect-nya pun nggak enak. Yang tadinya mungkin nggak jadi masalah justru jadi masalah buat kita ataupun masalah yang lebih besar. Oh, gue punya quote nih yang Oke. pernah gue baca somewhere. Mungkin untuk menutup. Kayak menjaga diri itu juga salah satu bentuk perlawanan. Wis, ngeri. Lu ada quote nggak biar agak pinter? We are Apa? itu lagu One Piece. Sasageo. Oh, iya. Enggak, bukan lagunya One Piece. Iya, lagu Oh One Piece. iya benar. Aneh. Ya sorry Ya deh. udah. Ya udah, guys, kita tutup. Terima kasih sudah nonton dan seperti biasa. Terima kasih. Bye.